satukan asa, layani dengan bersih dan prima. Kami insan anti korupsi, berintegritas dan inovatif. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Gubernur Bengkulu dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu memasuki ruangan. Mohon untuk tetap berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bersama kita semua bangun Indonesia, berikan baktimu untuk nusa bangsa, takwa
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Andes Haji Amran Suwadi, SH MHum MM. Yang kami hormati Gubernur Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rodin Mirsya, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu Dr. Abdul Hakim MHI, serta seluruh KPTA se-Indonesia yang mengikuti acara ini melalui Zoom meeting, Sekda Provinsi Bengkulu dan para asisten, Gubernur Bengkulu, Kepala OPD terkait di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu, Direktur atau Kepala Cabang Bank Bengkulu, Kabupaten Kota Seprovinsi Bengkulu, hadirin serta undangan yang kami hormati. Selamat datang di acara peluncuran aplikasi elektronik monitoring eksekusi pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian atau emosi catur 7 November 2022. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini bersama kita mengucapkan lafaz basmalah. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Bapak Ahmad Ridho Ibrahim SHI MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak untuk keberkahan acara kita pada hari ini, mengawali dengan sama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya Allah ya karim. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu pada pagi hari ini selain rasa syukur kami atas segala karunia, nikmat, taufik dan hidayah yang sudah Engkau berikan dan anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun, dalam rangka mengikuti acara launching aplikasi elektronik monitoring eksekusi pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian, yakni aplikasi emosi catur, yang tentunya diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bekerja sama dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Ya Allah, ya Rabb, padukanlah langkah kami dalam menetapi kebenaran dan menegakkan keadilan, serta jagalah semangat kami untuk mengoptimalkan pemberian pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat khususnya di Provinsi Bengkulu, untuk mewujudkan masyarakat Bengkulu yang maju, sejahtera dan hebat sebagai manifestasi baldatun tayyibatun warabbun ghafur. Ya Rahman ya Rahim ya Afu ya Ghafur,
rahmatilah kami. Engkau Maha Pengampun dan mencintai orang yang meminta ampun. Maka ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dan dosa para pemimpin kami serta keluarga kami dan rekan-rekan kami, agar kami tidak menjadi hamba-Mu yang merugi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah, lembutkanlah hati kami. Janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberikan petunjuk kepada kami. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alus sabra idza syi'ta sahla. Allahumma fassahil umurana ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, hanya kepadamu kami memohon pertolongan dan menyerahkan segala urusan. Maka perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kepada yang kehormati Bapak Dr. Abdul Hakim MHI, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, yang terhormat Wakil Ketua PTA dan Bapak Ibu Hakim Tinggi PTA Bengkulu, yang terhormat Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi Bengkulu beserta jajaran, para Ketua Pengadilan Agama sewilayah PTA Bengkulu, secara khusus yang saya hormati Pak Dirjen, Bapak Ibu pimpinan PTA seluruh Indonesia, Ketua PA, dan Bapak Ibu keluarga besar Pengadilan Agama sewilayah PTA Bengkulu yang hadir secara virtual. Seluruh hadirin dan hadirat, baik yang hadir secara offline maupun online, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang saya banggakan. Pada kesempatan ini saya mengajak hadirin, marilah bersama
kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Atas izin dan rahmat Allah, kita dapat berkumpul bersama menghadiri acara peresmian aplikasi Emosi Caper, Electronic Monitoring Eksekusi Pembiayaan Hak Perempuan dan Anak pasca perceraian di gedung daerah pemerintah Provinsi Bengkulu yang megah ini. Hadirin yang saya hormati, perkara terbanyak di Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu adalah perkara perceraian, dan termasuk di dalamnya perceraian yang dilakukan oleh ASN. Menurut narasumber dari Badan Kepegawaian Daerah dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, terdapat banyak mantan istri ASN yang melakukan pengaduan karena nafkahnya tidak dipenuhi. Meskipun yang bersangkutan telah diputus oleh Pengadilan Agama mendapatkan hak nafkah sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, Jonto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil. Terkait masalah ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan Gubernur Provinsi Bengkulu telah menandatangani MOU yang melahirkan Surat Edaran Gubernur Provinsi Bengkulu nomor 800/1697/BKD/2021 tanggal 1 November 2021 tentang pedoman teknis izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Dalam surat edaran gubernur tersebut dicantumkan dengan tegas bahwa pengadilan negeri sipil yang melakukan perceraian wajib melaporkan perceraiannya dengan melampirkan salinan atau kopi putusan pengadilan agama dan akta cerai selambat-lambatnya 1 bulan terhitung mulai tanggal perceraian, dan disampaikan kepada Gubernur Bengkulu, Ciki, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, dan Kepala Perangkat Daerah masing-masing. Untuk kelancaran pembagian gaji PNS yang melakukan perceraian, maka Pengadilan Agama juga diminta agar dapat menyampaikan salinan atau kopi putusan Pengadilan Agama kepada Gubernur Bengkulu, Ciki Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bengkulu, dan kepada Kepala Perangkat Daerah tempat PNS yang melakukan perceraian bertugas. Namun, pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian di lingkungan ASN dimaksud belum juga tercapai dengan baik. Dengan surat edaran gubernur tersebut, yang merupakan langkah awal untuk memastikan berjalannya putusan Pengadilan Agama tentang pembiayaan mantan istri dan anak pasca perceraian, khususnya pada ASN Pomprov Pemerintah Provinsi Bengkulu, kemudian muncul ide inovasi untuk melakukan rekonstruksi perlindungan hukum terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian berbasis teknologi. Pada awal tahun 2022, mulai dilakukan diskusi dan penelitian terhadap kemungkinan pembangunan suatu aplikasi lintas instansi untuk mengawal pelaksanaan surat edaran gubernur tersebut, yang artinya juga mengawal putusan Pengadilan Agama agar dilaksanakan oleh ASN di lingkungan Pemprov Bengkulu. Pembangunan aplikasi ini dapat terrealisasikan berkat kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak, antara lain Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Pemerintah Provinsi Bengkulu, Badan Kepegawaian Provinsi Bengkulu,
Inspektorat Provinsi Bengkulu, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu. Pembangunan aplikasi ini adalah merupakan salah satu wujud dari kebijakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Ketua Kamar Agama, dan Dirjen Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak pasca perceraian. Karena aplikasi ini berfungsi untuk mengawal eksekusi putusan pengadilan agama tentang pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian di lingkungan ASN Pemerintah Provinsi Bengkulu dan jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Dengan aplikasi ini dapat memastikan terselenggaranya mantan suami melaksanakan kewajiban sesuai amar putusan pengadilan agama sebagaimana maksud surat Kepala BKN nomor K-2.6/99/6/99 tanggal 11 Oktober 2016 tentang penjelasan mengenai kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri dan anak. Yang Mulia Ketua Kamar Agama, Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, dan hadirin yang saya hormati. Menurut kami, aplikasi emosi caper ini merupakan lompatan maju dan pertama kali ada dalam bentuk eksekusi putusan pengadilan agama dengan melibatkan pihak lain. Aplikasi ini akan bermanfaat untuk melaksanakan putusan pengadilan agama, memonitor dan mengevaluasi pelaksanaannya oleh berbagai pihak yang berkepentingan sesuai teori interkoneksi sistem dalam orasi ilmiah Guru Besar Yang Mulia Bapak Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi SH MH MM, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, meskipun baru sebatas ASN di lingkungan Pemda Provinsi Bengkulu dan PTA Bengkulu. Selanjutnya, pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Rohidin Marsah, Gubernur Pemerintah Provinsi Bengkulu beserta jajaran. Pada Inspektorat Provinsi Bengkulu beserta jajaran, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Bengkulu beserta jajaran, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu beserta jajaran, dan pimpinan Bank Bengkulu beserta jajaran. Dan secara khusus pada tim Teknologi Informasi PTA Bengkulu di bawah pimpinan Ibu Sekretaris PTA Bengkulu, serta pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas dukungannya, baik moral maupun material, serta jerih payah yang telah diberikan, sehingga pembangunan aplikasi ini selesai dan dapat diresmikan hari ini. Penghargaan yang tulus kami sampaikan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras demi suksesnya kegiatan launching aplikasi emosi caper ini. Kami menyadari tentunya pembangunan aplikasi emosi caper ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu kami mohon saran dan masukannya setelah aplikasi ini nanti digunakan agar kita dapat terus melakukan pengembangan dan peningkatan ke depannya. Semoga pembangunan aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya pada masyarakat, khususnya dalam upaya perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian di Provinsi Bengkulu yang kita cintai ini. Pada kesempatan ini, pada Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia,
orang tua kita, Bapak Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi, SH MHMM. Kami mohon perkenannya nanti untuk dapat meluncing aplikasi Emosi Caper ini serta memberikan sambutannya. Kayaknya kalau di Bengkulu nggak ada pantunnya, kurang pas Pak Gubernur. Di Bengkulu tumbuh bunga raplesia. Makan nasi agar tidak lapar. Kami semua turut berbahagia. Sebentar akan diluncing Emosi Caper. Hutan Bengkulu paru-paru Indonesia. Balai Semarak penuh hiasan janur. Warga pengadilan turut berbahagia. Semua berkat dukungan Pak Gubernur. Jalan-jalan ke kota Mekah. Ingin sembahyang berlama-lama. Semoga acara ini membawa berkah, membawa rahmat untuk bersama. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Gubernur Bengkulu kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Rohidin Mersya, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati, sekaligus kita ucapkan selamat datang kepada Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Yang Mulia Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi, SH MHum, Magister Management. Kita kasih pantun dulu. Saya jawab pantun Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Sungguh sejuk pagi ini kita bisa bersilaturahmi. Selamat datang kepada Pak Anwar Suadi untuk menambah semangat kami. Beserta jajaran tentunya dari Jakarta. Sekali lagi selamat datang di Provinsi Bengkulu, Bumi Raplesia. Yang sama-sama kita hormati mungkin hadir secara Zoom, jajaran pejabat struktural di lingkungan Mahkamah Agung. Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia, dan tentunya tuan rumah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kota Provinsi Bengkulu. Pimpinan Bank Bengkulu hadir bersama kita, Kepala Biro Tapem Kesra Bengkulu, Bapak Ibu hadirin sekalian, segenap tamu undangan yang saya minta maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih saya atas kehadiran dan kebersamaan kita pagi siang hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, salah satu misi pasangan saya bersama Pak George Johnsa, Wakil Gubernur, itu adalah memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada kaum perempuan, anak, dan kelompok disabilitas sekalian. Ini jelas real di dalam visi misi itu secara eksplisit kita tuliskan. Dan uraian-uraian indikatornya juga kita ukur dengan jelas sekalian. Maka di tahun 2021 setelah kami dilantik, pertama kali saya mengeluarkan sebuah regulasi dalam bentuk surat edaran nomor 800/1697 BKD tahun 2021 terkait dengan pedoman teknis perkawinan dan perceraian di kalangan ASN. Yang isi yang paling substantif adalah kewajiban para suami bagaimana pembagian gaji pasca perceraian. Kepada siapa?
kepada anak dan mantan istri. Kalimatnya itu begitu. Kepada anak dan mantan istri. Bukan balik, Pak. Bukan mantan istri dan anak. Ya. Kepada anak dan mantan istri. Kenapa saya buat kalimat itu sekalian? Penekanan utama itu kepada anak ya. Kewajiban itu harus dipenuhi. Nah, setelah ini berjalan, saya mengikuti orasi beliau yang mulia, Profesor Dr. Andes Amran Suhadi. Yang beliau menyampaikan orasi, Pak, di awal tahun kemarin. Ya, orasi ilmiah bagus sekali. Terkait dengan upaya perlindungan perempuan dan anak untuk memenuhi hak-haknya, kan sama kan sekalian. Ya, berbasis interkoneksi sistem. Oh, saya katakan ini match betul ini. Diskusilah kami, ya, dengan Ketua Pengadilan Agama Bengkulu. Saya katakan selama ini secara konvensional edaran sudah kita lakukan, sosialisasi sudah kita lakukan, dan saya ini kebetulan juga mantan PNS, Pak. Seringkali saya menemui kasus-kasus di lapangan itu real betul ini, Pak, yang mulia, bahwa bendahara itu kadang-kadang diancam-ancam, Pak. Bukan sekedar dilarang, diancam, didatangi bendahara gaji itu. Kalau dulu masih pembayaran gaji dengan selip datang, jantan, tidak boleh dipotong gajinya itu, kan ngeri ini kalian. Padahal ini kan kewajiban. Karena saya ngikuti juga himnenya Mahkamah Agung tadi, bahwa lembaga peradilan itu adalah dalam rangka mewujudkan keadilan untuk semua masyarakat Indonesia. Rasa adil itu tidak hanya sebatas pada keputusan yang inkrah itu kan baru batas outputnya saja. Saya katakan waktu dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama, tereksekusi adil, diputus begitu, selesai, ada outputnya, amar putusan, kita kirimkan ke para pihak. Tapi bagaimana implementasinya itu? Tadi, Pak, ribut di ruang gaji itu, ya di bendaharawan itu, Pak, diancam-ancam sekalian, iya. Nah, terus saya katakan, gimana? Sekarang eranya sudah era digital. Nah, maka ide dasarnya itu di situ sekalian. Coba kita rancang. Kita kumpulkanlah waktu itu BKD, kemudian teman-teman dari KPTA, Dukcapil, termasuk dari sektor perbankan. Jadi ada Dukcapilnya, ada BPKD, Badan Pengelolaan Keuangan terkait dengan perbendaharaan, kemudian dengan status kepegawaian, dan sistem perbankan. Akhirnya keluarlah emosi caper ini sekalian. Waktu itu saya katakan, kira-kira itulah kebutuhan kita tuh. Agar amar putusan pengadilan agama itu terkait dengan kewajiban pemberian hak gaji kepada anak dan mantan istri itu bisa diskusi dengan baik. Gimana nih caranya? Kebutuhan saya sebagai kepala daerah, user utama saya katakan, dan nanti kita breakdown ke Bupati Wali Kota, itu tujuannya. Akhirnya sekali lagi waktu itu kan kita lakukan diskusi, analisis kebutuhan kira-kira seperti apa interface-nya, kita buka sama-sama, dan tentu sekalian, aplikasi ini belum sempurna. Tapi keyakinan dan kemauan kita untuk hari ini kita launching dan dihadiri langsung oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung. Ini kan pejabat elitnya Mahkamah Agung. Hadir langsung, Pak. Dan disaksikan secara Zoom yang mudah-mudahan diikuti oleh seluruh KPTA seluruh Indonesia sekali. Saya ini luar biasa, Pak. Ini luar biasa. Judulnya ini agak menggelitik, Pak. Emosi. Kayak gitu kan. Jangan dikonotasikan kemarahan, bukan, Pak. Emosi itu luapan semangat kemauan untuk berbuat. Emosi itu, Pak, yang kita kontrol betul. Ini putusan pengadilan udah ketok palu, harus jadi. Emosinya itu di situ, harus terima yang berhak itu harus nyampe. Nah, emosi itu kira-kira begitu. Filosofi kepanjangan itu beda lagi. Elektronik, monitoring dan seterusnya itu kan sekalian. Tapi kata emosi itu harus dibuat di mana seperti itu. Caper, bukan cari perhatian. Tapi kita meminta perhatian dari para pihak. Ini serius, tidak bisa. Nah, ini kalau diterang harus serius. Kita coba dulu nanti di kalangan Pemprov. Ya. Ketika amar putusan selesai, upload di sistem, keluar perubahan status, ya, kependudukannya di Dukcapil, keluar juga status kepegawaiannya, berubah di BKD, kan gitu sekalian, berubah juga formulasi pembagian gajinya di BPKD. Bayarkan melalui Bank Bengkulu secara online, selesai. Kalau tidak ribut-ributlah dengan sistemnya itu. Nah, kira-kira sederhananya sekalian. Nah, ini yang ingin kita bangun, Pak. Dan saya kira walaupun ini kecil dan mungkin belum sempurna sekali lagi aplikasi yang kita susun, ini semangatnya teman-teman luar biasa nih, Pak Sekbu Sekartar ini. Wah, diskusi dengan saya seru sekali, melebihi mahasiswa S3. Benar, Pak, semangatnya itu. Benar. Karena sekali lagi ini udah persoalan
lama, Pak. Tidak bisa mengususi hal-hal seperti ini. Dan yang kedua menjadi pembelajaran kaum bapak-bapak di belakang sekalian. Ya, kalau bapak-bapak ini kalau cerai, kalau kebetulan turun suami istrinya pegawai negeri sipil, nggak dapat bagian, Pak. Dapat? Hah? Dapat nggak? Kalau suami tidak PNS menikah dengan istri yang PNS, terus bercerai, dapat nggak gaji? Kenapa nggak dapat? Karena kewajiban mencari nafkah yang utama itu adalah suami. Iya, kan gitu sekalian. Maka nggak salah kalau istri bilang uang suami itu uang istri, uang istri ya uang istri sekalian. Ya kan Bu? Ibu-ibu pasti setuju itu. Kalau uang suami itu uang istri, tapi uang istri, ya uang istri. Jangan ditanya-tanyain. Enggak, ini intermezzo sekalian. Maksud saya jangan nuntut-nuntut nanti datang ngadap gubernur, ngadap ke PTA, nggak ikut dalam sistem ini. Ya nggak bisa dulu. Ya, kan siapa tahu nanti nuntut juga dia, Pak. Saya ini katanya mantan suami, istri saya dulu PNS. Mana nih pembagian saya? Nanti biar KPTA yang ngasih ceramah panjang-panjang begini. Nah, maksud saya sekali lagi, mudah-mudahan dengan launching ini kita ingin menunjukkan komitmen, Pak. Ini bisa saja sebenarnya langsung kita umumkan begitu aja. Langsung dipakai begitu aja. Kan bisa aja, Pak. Tapi kenapa harus kita laksanakan acara seremonial seperti ini sampai mendatangkan beliau? Ini kan orang ketiga di Mahkamah Agung. Bang, gak gampang menghadirkannya. Nah ya, beliau datang ke Bengkulu diikuti dengan beberapa pejabat struktural. Kita bersiap sedemikian rupa sekalian. Kita ingin menunjukkan bahwa keseriusan ini, Pak, titik nolnya itu di sini disaksikan oleh para pihak sekarang. Ini begini. Kita diuji setelah ini nanti sejauh mana komitmen kita untuk mengimplementasikan itu. Maka dalam perjalanannya saya minta nanti kepada pihak terkait, terutama jajaran Pemprov ini, dari Dukcapil, kemudian BKD, yang ketiga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, tentu terkoneksi dengan Bank Bengkulu, karena ini bank daerah, karena sistem penggajian dan pembayaran keuangan kita itu melalui Bank Bengkulu. Nah, saya kira 4 pilar ini harus melakukan evaluasi berkala. Di mana yang masih terhambat, di mana kesulitannya, titik mana yang belum sempurna. Terkait dengan mungkin dicoba nanti 2-3 bulan berapa putusan pengadilan yang dikeluarkan oleh jajaran Pengadilan Agama Seprovinsi Bengkulu. Nah, kalau ini sudah berjalan dengan efektif nanti, baru kita turunkan ke kabupaten kota. Kita launching secara bersama-sama, kita undang ya Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kota dengan para Bupati Wali Kota Bengkulu, kita launching bersama di sini. Jadi kalau ibarat menu makanan itu, ketika kita racik, ya kita makan dulu, kita dulu yang makan ngicipnya itu. Kalau ternyata taste-nya cocok, lezat, bagus, enak, baru kita suruh orang lain makannya. Nah kan begitu sekalian. Nah kalau sudah bagus di dataran provinsi, kita turunkan ke kabupaten kota, nah baru nanti kita minta ya jajaran Mahkamah Agung tentu bagaimana ini menjadi sebuah model ya untuk kita replikasi di seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menjadi sebuah sejarah yang sangat baik dalam bentuk inovasi kerja yang memang menjadi tuntutan di era digital sekarang ini. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih sekali lagi kepada beliau yang mulia yang terhormat Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi. Kami minta beliau untuk menyampaikan sambutan, arahan di tengah-tengah kita sekalian. Saya kira kehadiran beliau pasti akan menambah semangat kerja di jajaran Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Agama Kabupaten Kota, dan kita sekalian. Maka nanti mohon kiranya Bapak berkenan menyampaikan sambutan, arahan di tengah-tengah kita sekalian, sekaligus secara resmi nanti melonsing ya emosi saper ini untuk dapat kita implementasikan tahap awal ini untuk jajaran ASN pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari sejenak kita saksikan bersama terlebih dahulu pemutaran video latar belakang pembuatan aplikasi elektronik monitoring eksekusi pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian atau e-Mosi Caper.
Baik, Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita ikuti bersama sambutan Yang Mulia Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dilanjutkan dengan launching atau peluncuran aplikasi elektronik monitoring eksekusi pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian atau emosi caper secara resmi. Kepada Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Profesor Dr. Andes Haji Amran Suadi SH, MHum MM, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sebelum kami sampaikan titip salam dari Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. H.M. Syarifuddin SHMH, yang beliau sebenarnya ingin langsung datang kemari, tapi karena ada sesuatu dan lain hal sehingga mewakilkan kepada kami. Kemudian juga titip salam dari Bapak Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Bapak Dr. Andes Acunur, SHMH, Direktur Jenderal yang juga ikut aktif menggagas agar ada perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi komitmen pemerintah dan lebih terkhusus lagi juga merupakan visi dan misi dari Bapak Gubernur Bengkulu yang kami banggakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu, Bapak Dr. Haji Rohidin Mersyah, beserta dengan seluruh jajarannya, yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta seluruh jajarannya, kemudian Ketua Pengadilan Agama Sewilayah PTA Bengkulu, Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Bapak Asisten 1 Pemerintahan Kesra Serda Provinsi Bengkulu, Asisten 3 Administrasi Umum Serda Provinsi Bengkulu, yang terhormat Bapak Inspektorat Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Kepegawaian dan seluruh Kepala Dinas Provinsi Bengkulu, Bapak Direktur Bank Bengkulu yang hadir pada hari ini, juga Kepala UPD dan Biro Pemerintahan Provinsi Bengkulu, yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Mahkamah Syariah se-Indonesia yang mengikuti acara ini, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baik yang hadir secara luring maupun daring yang menyaksikan secara live streaming juga dari seluruh Indonesia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam acara peluncuran atau launching aplikasi emosi caper atau elektronik monitoring eksekusi pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian. Saya sangat tertarik dengan filosofi Bapak Gubernur tadi. Saya tidak terpikir itu emosi itu Pak Gubernur. Rupanya wah bagus sekali nih filosofinya. Memang ada greget gitulah emosinya itu ya, greget emosi untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya selaku salah satu di antara pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena Mahkamah Agung Republik Indonesia itu pimpinannya terdiri dari ketua dan 2 orang wakil ketua. Wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Dan ada 7 ketua kamar yang di nomenklaturnya sebenarnya ketua muda. Ketua muda tetapi mengikut kepada sistem Belanda, chamber yang di kamar, akhirnya kita disebut ketua kamar. Ada 7 kamar pidana, kamar perdata, kamar agama, kamar tun, kamar militer, kamar pembinaan, dan kamar pengawasan. Jadi ada 7. Bapak Gubernur dan hadirin yang berbahagia, kami menyampaikan ucapan terima kasih Pak Gubernur beserta dengan seluruh jajarannya
yang telah memprakarsai untuk melakukan emosi caper ini, aplikasi yang memberikan kemudahan kepada semua orang yang terakibat dari perceraian yang sebenarnya tidak kita inginkan. Dan ini kami menyampaikan terima kasih karena Pemda Bengkulu ini saya katakan yang pertama lah ini mengambil peran ini. Ya, mudah-mudahan nanti diikuti oleh PTA se-Indonesia, insya Allah. Jadi nanti akan berguru dan mungkin studi banding kemari. Jadi melihat dan sekaligus membawa oleh-oleh nanti batik basure, ya kan? Itu batik basure. Saya memang kalaulah tahu Pak Gubernur, kalaulah tahu sejak dari dulu, mungkin saya akan minum teh tarik. Kalau tahu dari dulu enaknya. Kalau tahulah, selamat datang saya hadir ke Kota Bengkulu, kota Rafflesia yang sangat menarik. Ini sekedar memasukkan sedikit pantun mendadak. Kenapa saya katakan ini sangat tepat dan mungkin di Indonesia ini yang pertama dan ini mengimbangi Australia. Karena Bapak Gubernur, baru-baru ini saya ke Australia bersama dengan Bappenas, bersama Mahkamah Agung diutus Pak Ketua. Pada mulanya Pak Ketua juga yang akan ke sana, tapi karena ada sesuatu lain hal, beliau mengutus saya bersama dengan Hakim Agung Pak Samsul Ma'arif. Cuma Pak Samsul Ma'arif ini bagian ekonomi, saya bagian family court. Bersama dengan Bappenas, BPH, Badan Pembinaan Hukum dari Kemenkumham, lalu KPPAI, Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Anak Indonesia, bersama-sama mengadakan pembicaraan di Melbourne dan Sydney. Ternyata di sana memang perhatian yang sangat terhadap kelompok rentan, disabilitas, perempuan dan anak. Nah, kenapa di sana mengambil sikap begitu diputus oleh family court tentang perkara perceraiannya, begitu selesai, begitu diputus tentang akibat cerainya, maka itu terkoneksi langsung kepada sistem perpajakan, sistem keimigrasian, sistem kependudukan. Jadi kalau dia tidak memenuhinya, dia tidak bisa keluar negeri. Kalau dia tidak memenuhinya, sampai ke bengkel mobil pun tak bisa, karena NPWP-nya tertutup. Jadi ada satu kekhususan di sana. Kemudian di sana juga ketika melakukan persidangan tentang perkara pencegahan perkawinan atau dispensasi kawin, itu berbentuk perlawanan. Ada orang tua, kemudian ada namanya Independency Children Lawyers, ICL, yang akan membela anak. Mereka tidak membawa anak itu ke pengadilan. Nah, kalau di Perma masih memberikan ruang kepada anak ditanya walaupun tidak pakai baju atribut peradilan. Kenapa? Kasihan anak katanya. Anak jangan dipertentangkan antara dia memilih ayah atau ibunya. Tapi berikanlah kepada kepentingan terbaik buat anak itu. Karena memang di Australia katanya biaya untuk mengatasi akibat perceraian ini sangat tinggi. Oleh sebab itu pemerintah tidak sanggup. Nah, karena pemerintah tidak sanggup, dipotong sendiri. Dan di sana juga katanya kalau orang tua tidak membayar, jadi kalau ini kan umpamanya dah dipotong ya, karena pegawai. Kalau non pegawai dia tidak mau potong, itu bisa dikumulasikan 1 tahun, 10 tahun. Kalau terkumpul nanti 100 juta umpamanya, tak dibayarnya bisa diminta ke pengadilan agama, nanti di pengadilan agama akan memutus dan itu akan bisa disita hartanya. Asal ditunjuk hartanya. Dah itu sudah dipraktekkan di Australia. Jadi jangan dikumpul-kumpul begitu ya. Dikumpul-kumpul nanti tunggulah tiba masanya ngumpul akan disita. Mungkin kendaraannya, mungkin rumahnya dan sebagainya. Bapak Gubernur yang saya hormati dan seluruh kita yang hadir di sini, kami menyampaikan
cukup berbangga apa yang sudah diprakarsai oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu beserta dengan seluruh jajarannya yang bekerja sama dengan Bapak Gubernur, dan tentu ini atas restu dari Bapak Gubernur sebagaimana yang disebutkan tadi. Dan saya sampaikan bahwa ini adalah merupakan langkah yang monumental. Kenapa saya katakan monumental? Karena ini adalah satu-satunya baru pertama kali di Indonesia yang seperti ini. Nah, itu. Jadi saya mengatakan bahwa ini adalah nanti mudah-mudahan aplikasi ini akan menjadi lezat cita rasanya. Sebagaimana dicontohkan Bapak Gubernur tadi. Ini tes masakan ini enak enggak? Kalau udah enak nanti saya yakin akan enak asal kita komitmennya yang tinggi. Nah, kalau sudah jalan nanti akan menjadi studi banding bagi seluruh PTA di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, rencana pembangunan aplikasi ini sejalan dengan 7 program prioritas Dirjen Badilak Mahkamah Agung yang salah satunya membahas tentang kepatuhan pelaksanaan putusan pengadilan tentang hak-hak perempuan dan anak. Dan juga merupakan implementasi nyata dari orasi ilmiah saya sendiri ya. Jadi ini adalah merupakan, kenapa begitu saya sampaikan Bapak Gubernur, saya melihat banyak putusan-putusan itu macan di atas kertas saja. Sudah diputus, betul kata Bapak Gubernur. Nanti bendahara aja tak berani memotong. Jangankan di luar pengadilan, di instansi pengadilan agama pun ada yang begitu, Pak. Bahkan ketua PTA-nya diajukan ke petun. Dilaporkan ke polisi. Jadi memang ini harus diambil secara tegas. Kalau ndak mau menanggungnya ndak usahlah cerai kan begitu ya. Jadi implementasi nyata, kemudian ini mudah-mudahan apa yang kami atau kita kerjakan bersama ini mendatangkan manfaat. Jadi sebagaimana disebutkan tadi oleh Bapak Gubernur, saya kira visi dan misi Bapak Gubernur adalah visi yang sejalan dengan apa yang sudah ditentukan, diprogramkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan kami sekali lagi dari jajaran Mahkamah Agung menyampaikan terima kasih kepada Pemda tingkat 1 Bengkulu, Gubernur Bengkulu, dan juga dengan seluruh jajarannya, juga pihak perbankan, juga PTA yang telah memprakarsai ini. Mudah-mudahan ini dapat lebih jalan berkembang lagi, lebih baik, sehingga ini memudahkan bagi kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga di Indonesia. Karena ada kadang-kadang putusan, sudah diputus umpamanya belanja anak 2 juta. Nanti sampai anak itu umur 15 tahun tak dibayar-bayar. Dituntut, dibilang tidak bisa. Karena kalau pengadilan mengeksekusi 2 juta, tiap 2 juta kan tidak mungkin. Lebih besar biaya eksekusinya. Jadi saya katakan sekarang 2 juta, 1 tahun berapa? 24 juta. 10 tahun tidak bayar, 240 juta. Ajukan ke pengadilan agama, 240 juta. Tunjuk barang milik mantan suami itu. Betul tadi apa yang dikatakan Pak Gubernur, anak dan mantan istri. Karena mantan anak tak ada. Nah, yang ada mantan istri. Nah, itu bisa dituntut, saya bilang. Makanya ada surat edaran ke pleno kamar agama bahwa nafkah lampau dari anak yang tidak dibayar itu dapat dituntut. Kalau dulu kan enggak. Karena itu disebutkan nafkah apa namanya? Litamlik ya, dalam istilahnya. Sehingga tidak bisa, ya sudah, kalau tidak dibayar sudah, tidak bisa dituntut. Saya katakan ini sangat tidak adil. Jadi harus dituntut dan dikumpulkan. Saya kira demikianlah Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan mudah-mudahan ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, dan ini nanti akan mudah-mudahan akan menjadi pedoman bagi seluruh pengadilan tinggi agama di Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah di tempatnya masing-masing. Kemudian ini akan saya sampaikan nanti kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung apa yang sudah kita kerjakan di sini. Mudah-mudahan ini menjadi satu pilot project ya, satu pedoman, satu gambaran untuk jadi anutan, sehingga bagaimana
single identity itu bisa terpadu dengan baik. Makanya saya ketika ke Mekah itu melihat pengadilan hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial itu begitu diputus, begitu terkoneksi semua ke perusahaannya, ke kantor pajak segala macam. Dan yang hebatnya lagi saya melihatnya di sana tidak menggunakan kertas sedikit pun. Jadi kita sebagai pihak itu ngambil pakai barcode saja. Jadi tinggal pakai barcode, nanti tinggal kita, ternyata di semua instansi yang terkait dengan putusan itu sudah ada terkoneksi. Jadi mudah-mudahan begitu juga dengan kita, begitu putus, begitu terkoneksi ke Pemda, begitu terkoneksi di BPKD, dan begitu terkoneksi ke Bank Bengkulu, dan kalau bisa terkoneksi juga ke imigrasi, ke kantor pajak, sehingga kalau ada keinginan ke luar negeri, selesaikan dulu utangnya. Nah, begitu. Saya kira demikian, lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih Pak Gubernur dan seluruh jajarannya, juga terima kasih kepada PTA dengan seluruh jajarannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon kepada Bapak untuk tidak meninggalkan tempat. Selanjutnya kami mengundang Gubernur Bengkulu, KPTA Bengkulu, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bengkulu untuk naik ke atas panggung guna mendampingi Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada saat peluncuran aplikasi e-Mosi Caper. Kami persilakan untuk menuju tempat yang telah ditentukan, dan kami informasikan peluncuran ini dilakukan dengan cara scanning mata atau memindai mata Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Selanjutnya, berkenan kepada Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan peluncuran secara resmi aplikasi e-Mosi Caper dengan cara scanning mata atau memindai mata Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Disilakan. Welcome, Mr. Amran Suadi. Baik, selanjutnya kepada Yang Mulia Gubernur Bengkulu dan KPTA, kami persilakan untuk menuju ke posisi yang telah ditentukan. Dilanjutkan dengan penyerahan buku dan pertukaran plakat dari Yang Mulia Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia kepada Gubernur Bengkulu. Selanjutnya plakat dari Yang Mulia kepada Gubernur Bengkulu, disilakan. Berikutnya plakat dari Gubernur Bengkulu kepada Yang Mulia. Berkenan untuk berfoto bersama terlebih dahulu.
Baik, pengambilan foto selesai, disilakan kembali ke tempat semula. Baik Bapak Ibu hadirin serta undangan yang berbahagia, selanjutnya mari kita saksikan bersama penayangan sekilas video tentang penjelasan tentang aplikasi. Aplikasi Emosi Caper adalah aplikasi elektronik monitoring eksekusi pembiayaan hak perempuan dan anak pasca perceraian aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Bengkulu yang dibangun oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Bengkulu dan Bank Bengkulu. Di mana sebelum adanya aplikasi ini, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dan pemerintah Provinsi Bengkulu sulit memonitor eksekusi pembiayaan terhadap hak perempuan dan anak pasca perceraian. Produk unggulan aplikasi ini berupa kemampuan memonitor eksekusi putusan pengadilan agama, jaminan pembiayaan hak perempuan dan anak, serta perubahan data kependudukan. Perempuan dan anak yang tidak diberi nafkah oleh mantan suami pasca perceraian juga kesulitan untuk menuntut nafkah yang menjadi hak mereka pasca perceraian. Aplikasi ini dapat diakses oleh masyarakat umum untuk mendapatkan informasi terkait hak istri dan anak pasca perceraian, yaitu berupa tampilan infografis dan statistik data perceraian aparatur sipil negara pemerintah Provinsi Bengkulu. Terdapat form pengaduan untuk melaporkan apabila pembiayaan istri dan anak pasca perceraian belum didapatkan oleh pihak istri, serta form pelacakan untuk melacak status pengaduan. Petugas pengadilan agama menginput putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap untuk proses di aplikasi, atau dapat menerima pengaduan dari perempuan dan anak jika nafkah belum dibayarkan. Putusan diproses dengan mengisi data secara lengkap, termasuk nomor rekening pihak istri yang akan dikirimkan ke bagian bendahara organisasi perangkat daerah tempat aparatur sipil negara tersebut bekerja, agar dapat memproses pemotongan gaji untuk pembiayaan anak dan istri pasca perceraian. Apabila pihak istri belum memiliki nomor rekening, maka pengadilan agama akan memberikan kartu pengantar untuk pembuatan rekening ke Bank Bengkulu. Bank Bengkulu menerima data istri dari pengadilan agama dan melakukan penginputan nomor rekening mantan istri untuk kemudian dieksekusi oleh bendahara organisasi perangkat daerah pada aplikasi organisasi perangkat daerah payment. Bagi mantan istri yang belum mempunyai rekening, maka dengan kartu pengantar dari pengadilan agama, Bank Bengkulu akan membuatkan rekening baru sebagai rekening penerima pembiayaan yang akan dipotong dari rekening suami. Bendahara organisasi perangkat daerah menerima notifikasi ketika data sudah lengkap, termasuk nomor rekening istri, kemudian memproses pemotongan gaji dengan cara mengupload bukti pemotongan. Jika saldo aparatur sipil negara tidak mencukupi, maka sisa pembiayaan akan ditambahkan pada tagihan bulan berikutnya. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil bertindak dalam merubah status kependudukan aparatur sipil negara pasca perceraian. Menerima notifikasi dari pengadilan agama berupa nomor putusan dan akta perceraian untuk pembaruan KK dan KTP aparatur sipil negara. Kemudian, menginput nomor tiket pada aplikasi, dan aparatur sipil negara yang bersangkutan akan menerima notifikasi melalui email untuk pengambilan produk berupa KK dan KTP terbaru. Bagian monitoring dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu, Badan Kepegawaian Daerah, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Bengkulu, dan Bank Bengkulu. Bagian monitoring tersebut melakukan monitoring terhadap alur pembiayaan dalam aplikasi dan dapat melihat pembiayaan yang belum maupun yang sudah ditindaklanjuti, termasuk melihat data pengaduan berdasarkan form pengaduan yang telah diinput pada halaman informasi untuk masyarakat. Bapak Ibu hadirin serta undangan yang kami hormati, dengan demikian telah kita saksikan bersama penayangan video tadi, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita. Sembari kita mengucapkan lafaz hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.